Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Mister berharap kalian masih tetap sehat, masih tetap semangat. Meskipun dalam situasi seperti ini, kita harus semangat dan harus jaga kesehatan. Anak-anak, kita masih belajar di bab 10 yaitu perilaku terpuji. Tapi kali ini kita belajar di halaman 136 yaitu disiplin. Nah, kita mau belajar dulu apa sih yang disebut dengan disiplin. Disiplin adalah perilaku menaati peraturan dan tata tertib yang ada. Atau disiplin dalam olahraga itu adalah suatu sikap seseorang yang menunjukkan ketaatan, kepatuhan, tata tertib, program dan latihan, peraturan pertandingan pada aturan yang berlaku. Itulah pengertian dari disiplin. Nah, disiplin itu harus ditetapkan atau diterapkan dimanapun kamu berada. Misalnya di rumah, di sekolah, ataupun di lingkungan masyarakat. Misalnya begini, saat kamu berolahraga, kamu harus datang tepat waktu. Sebelum pelajaran dimulai, kita harus sudah ada. Itulah contoh dari disiplin. Nah, ciri-ciri disiplin itu bagaimana? Ciri-ciri disiplin itu adalah orang yang taat pada aturan, melakukan tugas dan kewajiban, selalu tetap tepat waktu dan hidup teratur. Kalau begitu, apa sih manfaat dari disiplin? Manfaat dari disiplin itu membantu kita untuk hidup teratur. Nah, kalau manfaat disiplin pada saat berolahraga itu untuk apa sih tujuannya? Manfaatnya itu bisa membantu menurunkan berat badan kita. Ketika kita rajin olahraga, maka berat badan kita akan stabil, ya. Apalagi yaitu untuk mengurangi stres. Jadi manfaat dari disiplin ini sangat banyak anak-anak, ya. Lalu akibat dari kita tidak disiplin apa? Akibatnya kehidupan kita tidak tertib, merugikan orang lain ataupun diri sendiri, dan tugas kita tidak selesai pada tepat waktu. Yang kedua, kita belajar tentang tanggung jawab. Tanggung jawab apa sih yang disebut dengan tanggung jawab? Tanggung jawab adalah kesadaran akan tingkah laku kita, ya, yang kita sengaja maupun tidak kita sengaja. Tanggung jawab juga disebut kesadaran akan kewajiban kita. Anak-anak yang bertanggung jawab akan menyelesaikan tugasnya dengan baik. Contoh, misalnya Mister kasih tugas, kalian itu harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas tersebut. Itulah yang disebut dengan tanggung jawab. Contoh yang kedua, ketika kita selesai olahraga, anak-anak yang bertanggung jawab adalah anak-anak yang mengembalikan peralatan olahraga, ya, setelah menggunakannya. Seorang anak yang bertanggung jawab akan mengembalikan peralatan olahraga sesuai pada tempatnya. Itulah anak-anak yang bertanggung jawab, ya. Mengembalikan barang yang dipinjam tepat pada waktu itu juga merupakan suatu tanggung jawab. Nah, anak-anak, yang ketiga kita belajar tentang tekun. Tekun adalah berusaha dengan sungguh-sungguh. Sebagai seorang siswa, kita harus mempunyai sikap yang sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh dalam belajar dan sungguh-sungguh dalam berlatih. Nah, sikap tekun ini juga harus kita terapkan pada saat kita berolahraga. Ketika kita tekun, kita dapat melakukan hal yang belum bisa kita lakukan sehingga kita bisa melakukannya. Nah, apa sih manfaat dari tekun? Tekun membuat kita lebih mahir dalam satu bidang. Seperti yang Mister tadi bilang, ketika kita belum bisa melakukannya, kita pengen belajar sehingga kita dapat melakukannya. Misalnya seperti gambar-gambar yang anak-anak lihat. Mungkin pertama kali kita tidak bisa melakukannya, namun ketika kita tekun berlatih, maka kita akan dapat melakukan hal-hal yang belum bisa kita lakukan, kita dapat melakukannya. Selanjutnya kita belajar tentang hidup bersih. Kebersihan badan adalah sesuatu hal yang sangat penting bagi kesehatan. Untuk itu kita wajib menjaga dan merawat tubuh kita. Rajin merawat tubuh, maka kita akan terasa segar. Kita pun akan terhindar dari penyakit. Demikian juga pakaian kita juga harus pakaian yang bersih. Bersih bukan harus baru.
Hidup yang bersih berawal dari diri kita sendiri. Jika diri kita sudah bersih, kita dapat mengajak orang lain untuk hidup bersih. Hidup bersih bukan hanya diterapkan pada tubuh saja, namun hidup bersih harus juga diterapkan pada lingkungan dimanapun kita berada. Contoh, kita harus membuang sampah pada tempatnya. Kebiasaan hidup bersih dapat diterapkan di mana saja kita berada, baik kebersihan di rumah maupun kebersihan sekolah. Nah, anak-anak, apa sih yang terjadi jika kita tidak bisa menjaga kebersihan tubuh kita? Yang pertama, kita akan terasa bau. Yang kedua, tubuh kita akan gatal seperti gambar yang ada. Yang ketiga, kita tidak nyaman. Untuk itu, supaya kita bisa nyaman, supaya kita tidak bau, supaya kita menarik, kita harus menjaga kebersihan tubuh kita. Menjaga kebersihan tubuh kita bisa dengan mandi dan menggunakan pakaian yang bersih. Juga membersihkan lingkungan yang ada di sekitar kita. Baiklah anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita. Tetap belajar di rumah, jaga kesehatan dan tetap semangat. Bye, Tuhan Yesus memberkati.